Halo, Sobat Halo. Jeep TV. Kita sekarang ada sesuatu yang beda nih, Bim. Gagal Syutingnya. off-road sebenarnya. Gagal off-road sama siapa? Tepirin. Ini sama konten kreator terkenal se-Jakarta Selatan. Alah, kata siapa sih? Halo, saya Dendi Mas. Bareng sama Dan Dimas. Jangan bilang gagal off-road dong. Ceritanya kita udah off-road 5 jam dari sana. Benar. Airnya naik, Sob. Susah. Gimana untung, ya? Untung pakai snorkel, jadi kita Sebenarnya bisa sih, nyebrang. ya. Takut anyut aja. Iya, benar. Jangan dong. Serem juga ya. Serem. Ini jadi Dan Dimas konten kreatornya Bubur Ayam Racer ya? Instagram gue sebenarnya namanya Bubur Ayam Racer. Oke, Kalau kalau- di YouTube namanya Dendi Mas. Oh, tetap Dan Dimas. Iya. Salah gua, maafkan. Ini apa namanya subscriber saya Dan Dimas, jangan marahin gua ya. Habis ini selalu di DM loh. Iya. Tapi kan Dendi Mas ini kan motor terus ya. Ya motor banget gua taunya. Ternyata G-Class-nya lucu ya. Iya, jadi kalau menurut gua ini modifikasi tapi yang ke arah base model. Ya. Ya. Jadi modifikasi itu nggak harus yang pakai wins apa segala macam, pakai roof rack gitu-gitu. Dengan lo cuman ganti velg, tambah snorkel yang simpel-simpel aja tuh menurut gua udah modifikasi ya. Dan velgnya juga bukan velg alloy atau velg aftermarket. Heeh. Ya. Tapi justru pilihannya Dendi Mas velg besinya dia aslinya. Velg Aslinya. dasarnya bahkan. Velg dasarnya dasarnya. justru. Dan nyarinya juga susah ya lo ya. Ternyata ya. Saya Ternyata pikir gampang, ternyata enggak. Dan ngerogoh koceknya juga begini ya. Ya itu juga nggak usah dibahas lah. Nanti istri saya denger lagi. Itu bahaya. Malah Oke. sensor ya. Bentar. Nah, jadi cerita sedikit nih. Lo kenapa akhirnya milih G-Class buat mobil harian lo? Jadi sebenarnya kalau gue boleh cerita dari dulu sebenarnya di keluarga tuh udah doyan 4x4. Gitu. Dari bokap gue dari kecil tuh pakai Daihatsu Rocky. Oh. Daihatsu Rocky tau nggak lo? Daihatsu 4x4 ya, sebelum yang independen ya, masih yang lama. Terus habis itu pernah ada rank TJ Wah, mobil impian gua tuh, Din. sama. Saya udah kejual. Terus pernah ada Land Cruiser 80. Waktu SMA gue pakai itu. Kakak gue dulu ada Defender. Oh iya. Kakak gue dulu bahkan pernah masuk majalah Jeep waktu masih ada cetaknya. Kita belum masuk. Belum. Iya, kita belum Dulu masuk, banget. bener. Dulu banget. Jadi emang sebenarnya dari di rumah tuh udah ya deket lah sama 4x4 gitu Iya, loh. ha. Nggak ada mobil 4x4. Nah cuman selama ini kita di keluarga tuh belum pernah ngerasain G-Class. Oke. Gitu. Terus akhirnya berkesempatan untuk punya. Jadi udah waktu itu 280 dulu. Terus akhirnya sekarang ganti si G300 ini. Ini mobil kedua G-Class lo ya berarti ya ini ya. Iya, kira-kira begitulah. Oke. Ini keduanya. Berarti ini masih di aspal-aspal aja dong? Mungkin masih banyak di aspalnya. Tapi sebenarnya gue pernah beberapa kali doang ke jalan tanah. Tapi emang sebenarnya gue ngemodif G-Class yang ini tuh bukan dipakai ekstrim ya off-roadnya. Emang gue kepikirannya mau modif G-Class yang ini sebenarnya bisa dipakai harian sama cross country gitu. Idenya emang sebenarnya tuh gue pengen jalan-jalan sama keluarga gue gitu, sama Eran, sama bini gue. Nah cuman kan memang anak gue kan masih 8 bulan. Kayaknya nggak mungkin sih kalau gue ikutin IOF kan. Jadi ya udah akhirnya yaudah deh gimana setupnya, mobilnya masih bisa dipakai harian. Tapi kalau mau camping cross country ya jalan-jalan becek sekali 2 kali masih bisa lah. Walaupun sebenarnya ini bisa lebih dari itu, G-Class. Nah, ngomongin modif, konsepnya kenapa lo pilih begini nih, Din? Apa yang kepikiran dari lo tuh? Nah, sebenarnya sih gara-gara pertama gua ngeliat kalau G300 itu banyaknya biasanya modifnya tuh yang ring 18 gitu, terus AMG atau Brabus di facelift dan sebagainya. Which is fine, keren juga gitu loh. Tapi gua ngeliat kayaknya belum ada sih G300 yang justru dibikin basic OEM banget gitu, kayak belum ada nih gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue kepikiran, yaudah deh gue cobain aja yang itu. Oke. Makanya kenapa akhirnya sekarang bentukannya seperti ini. Sebenarnya kalau di Land Cruiser kan udah ada tuh banyak kan VX cepet, VX 200 bahkan ada yang dikalengin Yang kan dikalengin, ya. gitu. Betul. Tapi di G-Class itu yang biasanya dikalengin itu yang 280 GE-nya. Ya, Oh, kalau iya, 280 lo main sering lihat gua. Karena itu dibikin basic banget tuh. Tapi yang G300-nya jarang. Nah, jadi yaudah deh coba aja bikin begitu. Ternyata lumayan lucu. Dan ternyata hasilnya lucu ya? Keren Lucu, gue suka. Dan ternyata kalau di serinya G-Class nih ya, gue lebih seneng G300 yang dibikin kaleng dibandingin 280. Lebih pas bentuknya. Karena bentuknya itu boxinya masih ada si G300, tapi ada modernnya. Iya. Iya. Bener. Ada yang belum kesampaian nggak Mas Dim? Yang Modifnya? mau dipasangin modifnya atau apa gitu? Sebenarnya sih gue belum kesampaian pasang winch.
Jadi kemarin gue udah mikir-mikir nih. Ini dari samping udah pelek kaleng kan, udah side step, udah ada snorkel gitu. Iya. Depan nih apa ya gitu. Sebenarnya ada yang bilang kenapa nggak pasang bulbar gitu. Cuman kalau gue pasang bulbar, pendapat gue pribadi adalah kayaknya jadi agak rame. Iya. Jadi agak berat di depan gitu. Ya. Gue setuju. Nah terus akhirnya kayaknya kalau pasang winch, oke nih winch tapi yang di sini nih, gitu. Oh, jadi bumper mengandalkan potong. Bumper Terima standar, kasih. bumper standar. Pengennya nih planningnya sih ini dipotong, dijebolin winch gitu. Jadi biar kelihatannya masih rapi. Cakep. Planning. Betul tuh. Seleranya nggak lari-lari ya? Iya. Sesuai sama alurnya. Planningnya. Dan kayaknya sebentar lagi mau dipakein towingnya Mercy tuh. Bawa motor. Buat bawa ya kan? motor. Pengennya sih bener. begitu tuh pakai tow hook di belakang. Cuman ya itu juga kalau nyari yang part numbernya lumayan susah. Oh gitu. Kalau mau nyari bikinan ada, cuma kalau mau nyari part numbernya masih agak susah. Dan ya harganya ya nyebelin harus sih. dapat kayaknya. Harus. Pelan-pelan lah. Seorang Pelan-pelan. Lima kayaknya harus dapat. Ada yang mau Sabar ya. jual tobalnya bisa langsung. Yang orinya Boleh, ya. boleh, Iya, boleh, boleh. ngeri ya. Lagi Yang gini. gininya itu lucu sih. Nah kan cerita-cerita tadi udah gimana kalau kita Boleh, lihat- mau lihat-lihat. Ayo, Ayo, samping yuk. Penasaran. Penasaran. Bapak Dimas, ini kalau Yes. dari depan lo nggak ada yang lo apa-apain? Kalau di depan nggak ada sama sekali. Nah. Mostly dari samping. Jadi kalau yang gua kerjain itu, pertama yang waktu gua dapat tuh fender. Fender sama spion ini gua cat jadi hitam lagi. Hitam plastik. Tadi aja semua nomor jadi aslinya G300 yang di Indonesia dulu memang fender sama spion itu hitam plastik bemper tuh loh. Nah, Semua G300, oke. setahu gue dulu semuanya begitu, cuman banyak yang kemudian di facelift. Karena kan ini sasisnya sampai 2018 sama Sama, kan. iya. Nah itu banyak yang di facelift dicat warna body. Nah pas gue dapet udah begitu, akhirnya gue balikin lagi. Terus pelek ganti pelek kaleng. Ini pelek kaleng G-Class ring 16, cuman ini yang lebar 6. Oke. Karena ada juga yang lebar 5,5. Terus Peleknya punya yang versi militer bukan? nah itu juga beritanya gue masih belum tahu tuh yang bener yang mana, tapi jelas ini lebarnya yang 6. Bannya pakai BFG yang 265, 75, 16 dan di Bali. Putihnya di dalam. Putih di dalam. Biasanya kan orang putihnya di luar. Ah. Ini gue balik aja deh putihnya di dalam. Biar lebih simpel gitu dari Iya, luar, benar, nggak benar. keramean. Tapi orang juga ngeliat gini aja udah tahu sih pakai BFG. Ya. Ban paling ganteng Iya, katanya. iya benar. Tidak Sangat ganteng. tidak disponsori oleh BFG. Oke. Video ini tidak disponsori oleh BFG Iya, ya. benar. Terus foot side step ini gue bikin. Hmm. Jadi sebenarnya ada yang untuk 463 untuk G300 tuh ada sebenarnya yang modelnya agak chrome gitu. Cuman kalau gue pakai itu, gue mikirnya nanti mobilnya jadi nggak kelihatan standar lagi, nggak kelihatan Oh, OEM lagi. iya, iya. Gitu. Akhirnya gue bikin di Loren, Oh, di Loren. tempatnya Pak Hoke. Anaknya Pak Hoke. Ah, oke. Itu terus snorkel sebelah sana. Itu snorkel merek berapa emang punyanya G-Class? Betul, dia punya G-Class dan itu tidak bolongin body. Oh, nggak bolongin body. Karena oke. G300 itu kayak Defender udah ada. Yang di sininya ya? Ya, di sini. Free-nya itu ya. Dia udah ada di sini, di sebelah sana. Itu dari Spanyol, mereknya Bravo. 3 hari sih udah nyampe sini. Oh iya, cepet juga dari Spanyol. 3 hari nyampe bandara, keluar dari bandaranya 3 hari lagi. Oh, oke. Ini nyambung? Snorkel? Nyambung. Oh, nyambung. Emang sebenarnya udah fungsi gitu Oh, loh. gitu. Cuma tinggal diganti moncongnya doang. Jadi kita nggak salah syuting di sebelah sungai ya? Bisa sekalian ngetes snorkel kan? Airnya sih oke. Ah. Arusnya ya oke. Soalnya gue pikir tadi ada arung jeram di situ. Arusnya kok kenceng banget ya. Iya, gitu. bener. Nah, tadi balik ke ban nih, Bapak Dimas. Lo emang ngincer ban ukuran ini, 265 ini, yang rada gendut? Sebenarnya teman-teman pada bilang kayak Om Aryo gitu, pada bilang 235, 85. Oke. Cuman waktu itu lagi kosong, terus yaudah deh, ini aja deh 26575, tingginya masih sama lah, tapi emang dia lebih lebar. Ya, lebih lebar Untungnya aja. kebantu, ini pelek kaleng yang lebar 6. Mungkin kalau pelek kaleng lebar 5,5, bakal lebih Ditarik gitu lagi. lagi. Ini agak cukup terbantu lah. Nah, kalau dari sektor kaki-kaki ada yang lo tambah-tambahin nggak di bawah-bawah? Bener-bener ini mobil standar banget. Oh gitu. Bener-bener yang gua kerjain cuman itu doang tadi. Kaki-kaki belum kesentuh. Ya mungkin nanti planning gua kan gue pengen nambah roof tent. Ya mungkin nanti kalau habis ganti tambah roof tent butuh kan ada beban ya baru nanti ganti. Kalau misalkan ganti ome nggak pakai beban kayaknya sayang aja sih. Iya. Bisa jadi terlalu keras juga kan karena nggak ada beban. Rin, saking pengen standarnya, joknya nggak mau yang kulit. Oh iya, iya. bener. Itu kelihatan. Jadi Iya, emang iya. sesuai konsepnya mau dibalikin ke base model kan. Jadi lo nyarinya kan kata lo ada variannya ada yang kulit sama yang fabric. Jadi G300 dulu emang dijual setahu gua
itu dikasih opsi lo mau kulit atau mau fabric. Hmm. Nah, karena zaman dulu ya ini kan maksudnya mobil emang mobil premium lah ya. Pasti orang pengennya ya jok kulit lah. Kulit ya, tahun-tahun Gitu kan. segitu lagi ya. Biar lebih mewah kan. Cuman akhirnya fabricnya jadi lebih jarang. Oke. Itu jadi lebih menarik malah menurut gua. Akhirnya ya udah, gua ngebatin kok. Gua tuh dapat mobil ini gua ngebatin. Gua pengen G300 Silver joknya fabric. Selang berapa bulan ketemu. Karena susah cari 3D Silver fabric itu susah. Iya. Dan berapapun kita bus. Oh enggak, waktu itu justru ngebatinnya harganya harus sekian ya gitu. Oh gitu. Dapat kalau semuanya, rezeki nggak kemana. Tapi boleh juga ya pakai ngebatin, pengennya ini dan harganya juga harus segini. Dapat udah jodoh. Gue mau ngebatin. Apa? Ngebatin apa? Apa aja pokoknya. Pasti dapat. Nah, Alhamdulillah. ini ada yang ngomong nih, gue pernah dengar dari salah satu netizen kali ada yang komen. Jadi katanya lo nyari G300 fabric kan susah. Kemarin ada bilang mobil Pak Hoko kan fabric. Heeh. Nah kalau 280 fabric emang pasti lebih banyak dibandingin yang Justru G300. kalau 280 hanya fabric. Iya, jadi bukan gitu ya teman-teman Iya, sobat iya. Jeep. Jadi G300 itu yang fabric jarang karena emang dulu Orang pada semuanya ganti kulit. ganti kulit. Kalau 280 GE itu dulu ada yang kulit, tapi tahun tua. Tahun tuanya justru. Oke. Tahun tua 85, 86 kok nggak sampai 87 itu masih jok kulit yang ada total. Oh, Tapi setelah masuk yang tahun agak lebih mudanya 280 GE itu justru fabric. fabric. Iya, Gitu. makanya kalau kita ngelihat teman-teman yang pakai 280, joknya kalau masih asli pada fabric semua. Ya, mostly begitu. Mostly begitu. Jadi G300 fabric emang jarang. Lumayan lah, Lumayan. lumayan. Kita Harga naik. Harga naik. Nggak boleh, nanti bisa disidang loh katanya. Ada artikel. Oh iya. Gue baca ada artikel yang posting Senin harga naik bisa dipidana katanya. Oh gitu. Ngeri. Ren, Nah, gue cuma mau komenin si footstep-nya. Kenapa nih footstep ini? Custom bikinan. Ah. Tapi desainnya nggak lebay dalam tanda kutip. Kayak OEM aja gitu. Iya. Cat hitam gitu. Asik nih. Ya, sebenarnya kalau G300 ini menarik juga sih. Jadi G300 sama 280 GE di Indonesia itu dulu dijual mendapatkan footstep, tapi bukan part number. Oh, Footstepnya itu dari dealer. oke. Modelnya tuh kayak chrome gitu deh. Iya. Jadi waktu gue beli ini dapat sebenarnya. Cuman itu tadi gue pengen yang OEM kan, nggak pengen ada chrome. Akhirnya gue bikin ini. Jadi sebenarnya si Loren itu udah punya desainnya. Cuman yang dia bikin tuh lebar. Ini gue Ya. bikin biar kalau bisa sih hampir serata fender. Cuma kalau rata fender banget sebenarnya nggak ada gunanya, kan tipis banget malah susah. Akhirnya gue minta, jadi dipepetin aja dikit Dideketin fender ya. biar jadi begini. Hitam. Berarti bikin vendornya dan Dimas ngasih sepatu. Ini sepatu gua ukuran begini. Pas. Biar pas. biar pas begini. Karena kalau menurut gue G-Class tuh sebenarnya tanpa footstep tuh ganteng banget. Iya benar. Jadi kelihatan tinggi mobilnya. Cuman tanpa footstep susah naiknya. Apalagi lo ada anak dan bini Betul. kan. Daripada kan Iya. nggak bisa naik malah disuruh jual. Bener, sedih lagi. Pasang aja. Ya gitu. Daripada ceperin. Nah, Nah, jangan, jangan salah sampai. lagi. Malah salah lagi. Kita ke belakang apa interior? Interior dulu. Boleh. Oke. Interior. Penasaran gue. Ya. Bapak dan Dimas, Yes. kalau sisi interior apa aja yang lo rubah-ubah atau lo mempertahankan banyak standarnya? Interior justru malah gue kemarin cuma bener-benerin aja sih, kayak karet-karet pintu nih gue ganti yang baru. Oh, oke. Karena itu gampang rusak, terus door seal. Jok sih alhamdulillah masih cukup aman. Gitu. Terus door trim juga masih cukup aman. Kemarin cuman dipoles aja wood panelnya biar lebih kinclong lagi. Oke. Sama bahkan kayak head unitnya aja. Ini kalau lihat head unitnya ini itu ala-ala 2000-an banget. Oh, yang begini. Keluar. Itu bahkan masih ada. Terus waktu gue dapat mobil ini, CD yang di dalam itu CD TT DJ. Atau di jalan ya? Sesuai banget ya tahunnya taruh Iya, segitu. bener. Cuman emang yang pengen gue pasang sih nanti mungkin dog guard Oh di iya. belakang. Terus nanti kalau misalkan pengen lebih lanjut lagi, sebenarnya gue pengen bikin rak di belakang. Yang mana nanti kalau kursi tengahnya ditidurin, jadi rata, bisa buat tempat tidur. Planningnya sih begitu. Cuman Iya. ya nanti kita lihat lah. Sejauh ini sih belum begitu banyak di interior. Baru rapi-rapiin doang, plafon dirapiin lagi. Lo fungsikan lagi mana yang udah rusak atau yang Ya udah ini kalau lo gue sih balikin. sebenarnya lebih, gue tuh kalau benerin mobil atau bangun mobil, kalau mobilnya belum enak, gue enakin dulu, Oke. baru nanti mainin perintilannya Ya. gitu. Jadi ini mobil masih on progress biar lebih enak lagi sih.
Oh, jadi lo masih ngerapin mana yang udah... Kemarin baru ganti kopel, Oke. nyakit lah ya kopel, getar dan sebagainya Oh, gitu. kan. Oh. Ini baru dibener-benerin lagi. Nah, Gitu. ngomong-ngomong kopel-kopel geter apa segala macam, berarti kan kita bisa nih minta tips. Iya. Waduh. Atau saat Om Dimas ini mau beli G-Class, apa sih Yang perlu lo cek-cek apa diperhatiin, aja, gitu. ntar kita boleh tuh kita Oh. tanya-tanya. Nanti. Oh nanti, nggak sekarang. Nanti. Oke, Nanti aja. Nanti Oke. aja. Sekarang kita kembali ke Ke modifikasi dulu ya. modifikasinya. Boleh. Nah, yang gue suka itu Ren, modifikasi itu nggak melulu upgrade ya. Pelek dari ring sekian digedein, Iya, benar. apa segala macam. Ini justru di dalam tanda kutip di downgrade malah jadi lucu gitu, Benar, unik. benar, benar. Iya, tampangnya. iya. Karena ya modifikasi itu banyak konsepnya. Lo tuh beli mobil, lo bikin ke OM look atau Iya. misalkan lo mau bikin ke JDM look. Tapi di sana tuh mobil standar, tapi lo Iya. rubah ke JDM. Berarti itu kan udah modifikasi. Yang di sini juga nggak ada. Iya. Ya. Karena gue kemarin sempat dapat pengalaman sendiri nih waktu gue mau ngelipet mobil lo. Ada orang temen gue, ya dia nggak ngerti kan, dia bilang, lah itu mobil Dan Dimas bukannya standar ya? Lah itu bukan standar, itu modifikasi, tapi yang ke arahnya ke base Iya. model, ya Iya. kan? Jadi di modifikasi itu nggak melulu yang serem-serem, atau yang pakai warna-warna lah bodinya. Iya. Iya, iya. Ini juga modifikasi. misalnya. Dan kalau di G300 saya tadi kayak gue bilang emang jarang yang justru di down spec tuh Di down spec jarang. jarang. Gitu. Kalau kayak di VX gitu kan ada yang punya VX80 dilepas fendernya, Iya, dikasih diratain, kaleng. Lurusin. kalengnya. Malah sampai ada yang ganti ban door bahkan kan. Iya. Iya. Di Tiga VX80 pintu. gitu. Di G300 masih jarang. Lo ada perubahan apa lagi di bagian belakang? Di belakang gue cuma nambahin cover ban aja sih dari apa mereka best top. Best top. Oh, dari best Ya, gue cuma itu doang. Gue tahu kenapa pilih best top. Kenapa? Biar polos aja udah. Iya benar. Jadi Nggak simpel mau ya. yang aneh-aneh atau yang Iya. Ada tulisan apa gitu nggak mau deh. Iya, Iya, ya, jadi- emang bener-bener biar simple. Sebenarnya waktu gue beli mobil ini, gue dapat tutup ban atau cover ban standarnya G300. yang ada lambang. Yang ada lambang Mercy dan ada semacam kayak heartnya juga Oh, gitu. Nah. Cuman gue pikir coba sekalian ganti yang polos mau kayak gimana sih? Ternyata ya lucu juga ternyata jadinya. Iya, iya. Oke, Sobat Jeep. Jadi modifikasinya segitu udah semua kita kupas nih ya. Baru segitulah. Iya. Baru segitu. Baru Jadi segitu. masih ada nextnya. Moga-moga. Kita ke depan lagi. Boleh, boleh. Sektor mesin lo apain aja deh? Sektor mesin bener-bener kemarin cuma gue rapi-rapiin aja sih, dalam arti rapi-rapiin biar performance-nya balik ke awal. Belum gua utak-atik apa-apa, belum. Cuman kemarin ganti nozzle, terus kalau ganti filter udara, tune up sedikit, terus kalau Mercy itu ada fuel distributor. Oke. Itu kemarin dibenerin dan itu ngaruh banget ternyata. Jadi buat kalian kalau punya mobil kayak begini Mercy tua yang ada fuel disknya, di servis deh, itu enak banget. Oh, Kemarin gitu. servisnya di Pamani itu Langsung enak. berubah banget rasanya. Oh iya. Heeh. Secara mesin mirip dengan mesin Boxer 300e, tapi beda head, panas ya? Panas. Beda head sama beda nozzle, ada beberapa perintilan lagi Oke. karena emang ya ini buat ngejar torsi lah. Nah, kalau di G300 sendiri udah ada yang lo tahu nggak biasanya diapain tuh kalau mau bikin lebih enak? Kalau mau lebih enak, ada yang ganti coil kan, terus ada juga salah satu orang di G-Class di coating polish. Oke. Kalau mau lebih kencang lagi gitu, ya biasalah di cylinder headnya di apa sih istilahnya, ya di utak-atik lah gitu, biar lebih kecil lagi. Cuman kalau gua sih ya segini masih cukup lah. Nah, cukup ya Dem ya. Kalau juga buat daily kan, mendingan standar ya. Dan- Gua dengan standar. Kalau gue yang punya nih, gue nggak mau ngebut kayak gini. Nah. Nyantai, nikmatin. Santai gitu, set. Mobil ini bisa ngebut, remnya ya. Remnya depan disc brake, belakang masih drum, cuman disc brake ini disc brake teknologi lama yang dia tuh belum ventilated. Iya, Wah, benar. Anget. Jadi kayak sering banget G300 tuh kejadian remnya blong Blong, ya. kalau lagi turun gunung. Ya. Karena kan di rem terus tuh. Ngalamin Mereka kejadian, dia tuh. nah. Makanya kalau pakai 280 atau G300 kalau turun gunung gitu mendingan pakai low gear. Low gear, ya. Karena low gearnya ini bisa sampai 60. Nah, ini tips lagi dari Dan Dimas. Iya, Turunan, pakai low gearnya. Ya, Nah, gitulah. ada yang lo tambahin apa nih di sektor mesin? Cuman itu doang sih, alat stabil listrik doang. Oh, oke, biar Gitu. listrik stabil. Itu hurricane habis itu udah sih sebenarnya. Oh. Kalau kelistrikan nggak pernah ada masalah di G300? Lo selama lo pakai? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada, aman ya? Kelistrikan dia nggak repot rewel lah. ya? Nggak gitu rewel banget sih. Aman.
Jadi kayak cukup ini ya? Kayak cukup sih, Cukup, udah segitu aja. Gua masih mau menerobos sungai lagi. Asik. Kalau masih balik ke arah sana ya, nyebrang sungai. Jakarta sana ya? Iya benar. Tapi sebelum lo pulang, gua masih ada yang mau gua tanya-tanya. Apa tuh? Nanti tapi Oh boleh. biar Boleh. teman-teman pada penasaran. Ayo dong, Ya. siap. Oke, Bapak Dimas, terima kasih infonya. Saya terima kasih, terima kasih, terima Ya, kasih. Senang dan- sekali bisa diliput Jeep. Iya. Wah, saya yang senang Bapak mau diliput sama kita. Oke, Sobat Jeep, terima kasih sudah nonton sampai habis. Dan ini semoga jadi inspirasi. Kalau mau modifikasi itu nggak perlu ngeluarin duit yang banyak. Iya. Dengan konsep yang matang, simple, itu juga udah enak dilihat. Dibikin simpel pun bisa enak dilihat. Iya, Betul sekali. benar. Gitu. Ini bareng. Kalian jodoh? Oke, jangan lupa pantau channel GTV di hari Sabtu dan Rabu. Kebalik Rabu dan Sabtu. Iya. Dan pantau juga Terima kasih Denimas. Ya. channelnya Dan Dimas. Yang suka motor. Wah, motornya. Motoran. Pokoknya Bapak Dan Dimas kalau lagi naik BMW R90, wah tuh dia. Tunggu-tunggu sama orang. Iya. Yoi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Terima kasih. Lo kemana? Oh, gue tengah. Oh, di tengah. Cukup, boleh, boleh. Kita lanjut. Ini Kita. langsung, gue belum siap. Oh, belum. Ulang-ulang. Iya, 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 iya. Berarti segitu? Boleh. Tutup. Oke, tutup kita. Panas ya? Lumayan. Mesinnya. Banting. Blur.